Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 yang terdiri atas Mariana Sri Lestari dan Cahyati Prabahardini yang pada hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum di Indonesia pada tahun 2004, 2006, dan 2013. Makalah ini kami buat sebagai tugas dari kajian kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Dr. Sri Mulyati MPD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa salah satu dari tujuan pembangunan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut, maka dibuatlah sebuah kurikulum pendidikan yang berbasis kompetensi sebagai suatu instrumen yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berkualitas, yang mampu proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah, manusia yang terdidik, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia telah mengalami banyak perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, kurikulum 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan yang sekarang sedang kita jalankan yaitu kurikulum 2013. Perubahan kurikulum ini tidak dapat kita elakkan sebagai bagian dari perubahan zaman yang bisa juga menjadi bagian dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pembangunan pendidikan, dan faktor masyarakat bernegara dan berbangsa. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa perubahan kurikulum ini harus selalu berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan paparan tersebut, maka kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian dari kurikulum? 2. Apa jenis kurikulum? 3. Apa saja landasan yuridis kurikulum 2004, 2006, dan 2013? 4. Apa perbedaan dan persamaan dari 3 kurikulum tersebut? 5. Apa isi dari masing-masing kurikulum tersebut? 6. Bagaimana ciri-ciri dari kurikulum tersebut dan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kurikulum? Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka kami mengambil 7 tujuan dari makalah ini, yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian dari kurikulum, 2. Untuk mengetahui jenis-jenis kurikulum pada tahun tersebut, 3. Untuk mengetahui landasan yuridis dari kurikulum pada tahun tersebut, 4. Untuk mengetahui perbedaan dari kurikulum tersebut, 5. Untuk mengetahui isi dari kurikulum 2004, 2006, dan 2013, 6. Untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-masing kurikulum, dan 7. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kurikulum. Baiklah, akan kita mulai pembahasan dari makalah kami yang akan kami awali dengan beberapa pengertian dari kurikulum menurut para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan untuk mencapai sebuah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, kurikulum adalah seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Menurut George A. Buchan, kurikulum adalah dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu
dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan akan kami lanjutkan dengan jenis-jenis kurikulum yang menjadi tugas dari kelompok kami, yaitu kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Kurikulum 2004 adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini ditetapkan sebagai pengganti dari kurikulum 1994. Program pendidikan yang berbasis pada kompetensi ini harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau yang biasa kita kenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Penyusunan KTSP dilakukan oleh sekolah dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Standar isi yaitu lingkup materi minimal dan standar kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah standar yang digunakan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang menjadi pondasi pada tingkat berikutnya. Kurikulum 2013 terdiri dari 2 unsur, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti ada 4. Yang pertama, kompetensi inti 1 yang berisikan sikap sosial, maksud kami sikap spiritual. Kompetensi inti 2 yang berisikan tentang sikap sosial. Kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan kami, Mariana Sri Lestari. Landasan yuridis dari masing-masing kurikulum yaitu: yang pertama dari kurikulum 2004. Landasan yuridis yang pertama dari kurikulum 2004 adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Landasan yang kedua adalah TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GPHN. Landasan yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah. Landasan yuridis dari kurikulum 2006. Yang pertama, Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Landasan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang Standar Pendidikan Nasional diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 13 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang terakhir adalah Undang-Undang Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Kemudian landasan yuridis dari kurikulum 2013. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Kemudian persamaan dari ketiga kurikulum tersebut yaitu sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD, sama-sama dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ketiganya masih ada mapel yang sama. Terakhir, dari ketiga kurikulum tersebut, siswa mencari pengetahuan sendiri, jadi pembelajaran terpusat pada siswa. Kemudian, kelebihan dari masing-masing kurikulum tersebut yaitu dari kurikulum KBK, pertama bersifat alamiah, kedua dasar ilmu pengetahuan, ketiga berorientasi pada siswa. Kemudian dari KTSP, otonomi daerah, kreatif, mengembangkan mapel, beban siswa sedikit, mengembangkan kurikulum. Dari kurikulum 13, kreatif, inovatif, pendidikan karakter. Kekurangannya dari masing-masing kurikulum tersebut yaitu dari kurikulum KBK indikatornya tidak berkembang. Kemudian urutan SK dan KD sering berubah. Kemudian pembelajaran masih berpusat pada guru. Untuk kurikulum KTSP, kurang sumber daya manusia yang mampu menjabarkan tentang KTSP. Sarana dan prasarana kurang mendukung dan kurangnya pemahaman terhadap kurikulum KTSP. Kemudian untuk kurikulum 13, guru dan siswa kapasitasnya hampir sama. Orientasi dan hasil tidak seimbang. Yang terakhir, mengesampingkan ujian nasional. Kesimpulannya dari makalah yang sudah kita buat yaitu pada hakikatnya ketiga kurikulum dari kurikulum 2004 atau biasa disebut KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 itu sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang optimal. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.